Hidup senang itu yang lebih menyehatkan menurut aku. Bukan keteraturan loh. Kalau orangnya dasarnya tidak teratur, disuruh lebih teratur, malah dia menderita, malah mungkin sakit-sakitan. Tidak semua orang tipenya sama. Ada orang tipenya emang nggak teratur, Tapi disuruh dia- teratur, dia iya, tertekan. beda. Salah satu kunci sehat, kunci bahagia adalah turutilah kata hatimu. Dan kata hatimu itu gampang kok nemuinya. Pokoknya tiap kali berhenti melakukannya dengan ringan, ya itu benar, udah jalanin. Nah, Mas Ba ini pensiun kayak malah tambah sibuk nih. Iya. Tambah banget aktivitas. Emang. Apa aja yang dilakukan? Pensiun tahun berapa? 2018. Oktober 2019. 19 ya, persis sebelum. Terus? Terus pantu. Terus bikin buku PLN, tahun PLN itu di tengah pandemi, tantangannya kan gila tuh. PLN tetap maunya aku loh. Jadi kan bikin Kompas, Ya. maunya fotokopi aku, tapi Arbi udah pensiun, tetap aku lah. Jadi Kompas, jadi yang nulis Selam dan kawan-kawan kan. Oke. Selam Aziz. Tetap aku itu. Terus aku kan majalah Mata, aku pemret. Majalah Mata. Ini mau di-endorse sebuah perusahaan, majalah itu mau jadi majalah perusahaan ini gitu. Tapi karena belum goal aku nggak berani bilang perusahaannya apa. Oke. Tapi mau di-endorse juga. Ya itu aja. Workshop-workshop masih, Aktivitas yang lain. ya. Dan fotografi kan kayak nempel di Mas Ba ini ya. Padahal dulu kuliahnya kan sama sekali enggak Justru aku sadar belakangan. untuk fotografi itu. Jadi bertahap. Kesadarannya bertahap. Oke. Yang belokin aku Edsel Verdi, Oh, for the. bosku yang di Asmat. Nah, terus aku mau masuk Tempo, tapi keburu diterima Kompas duluan. Oke. Terus yang didik aku Kartono Reddy terus terang. Bahkan dia ngangkat aku jadi redaktur pada tahunku keempat, ke tahun ke-5 di Kompas loh. Aturan Kompas 1,5 kan? Itu melabrak aturan. Lah peraturan. Oke. Jadi 5 tahun redaktur baru Jadi, aku. Biasanya 7,5 kan syaratnya. Aku 5 tahun redaktur. Dan harusnya berjenjang kan. Nggak soal, aduh ada apa dulu. Pernah mimpin Natal atau tahun baru gitu loh. Tahun baru. Itu Dan aku nggak nggak pernah terlalu semua. Tiba-tiba redaktur aja. Ya kondisi lah. Kan kandidatnya berikutnya Julian kan dianggap waktu itu kan lagi bermasalah. Kan pembangkang itu kan orang. Ya. Ya kondisinya memang semua tak terduga lah. Aku jadi redaktur reformasi kan. Ya. Nah, terus 98. reformasi selesai, aku kepala biro otonomi daerah kan. Pertama Aku itu juga. Iya, aku lihat calon Kompas Maret ya. otonomi daerah tuh. Pulang dari Medan, entertainment Muncul. boom kan. Aku kan Kompas Minggu, fotografer Kompas Minggu. Jadi aku di Kompas tuh kayak karpet merah loh. Semua dibikin yang Pendahulu atau enggak, semua bikin yang murah? keren, dapat the best-nya. Aku waktu di olahraga Kompas lagi kaya-kayanya tuh. Aku luar negeri minta apapun dituruti. Tahun 92 93 tuh aku setahun bisa 4-5 bulan di luar negeri loh. Event-event olahraga. Iya, Grand Slam kan 3 minggu di luar negeri. Iya, Grand iya. Slam. Oh, harus ya. Aku pernah 94 tuh Grand Slam US Open sama Asian Games Hiroshima itu. Cuma Nyambung. jeda 2 hari di Jakarta. Jadi aku pulang dari Amerika. US Open atau ya US Open dulu. Aku pulang dari US Open 2 hari di Jakarta Asian Games Hiroshima. 3 minggu, jadi 1,5 bulan itu aku Iya, pergi. iya. Jadi ya makanya kalau sekarang aku sama cucuku dekat banget, dulu aku kehilangan momen itu sama anak. Jadi anak aku kecil itu aku nggak ngalamin, aku sibuk Dengan pekerjaan. dengan pekerjaan. Ya nebus ke cucu nih sekarang. Ya cucu. Tak posting tiap hari. Tapi pas ketemu bahwa fotografi sebagai yang kemudian digeluti, itu momennya di mana Mas Ben? Di Pas Asmat, itu. di Asmat. Waktu Asmat tugas untuk Aku insinyur Insinyur, kepala sipil loh. kan? Sipil. Oke. Karena dosen yang insinyur yang lain tuh nggak mau ditaruh di Asmat. Jadi dia Oh, oke. jangan bayaran segitu nggak ada yang mau. Oke. Penuh malaria, penuh ular, penuh apa kan itu bangun di tengah hutan itu kan. Apa yang buat Mas Ben mau? Kasarnya bahkan aku bayar pun mau kok. Serius? Iya. Malah kebalik kan orang-orang nolak. Iya, aku bahkan Bayar pun bayar mau. untuk kesana pun mau. Itu yang terjadi diliput Manuel Kasiepo. Manuel Kasiepo. Oke, itu ya. Kompas. Jadi aku tahu ada profesi namanya wartawan, gitu. Oh, di situ. Nah, di situ aku motret. Aku motret. Ada divisi fotografi. Kepalanya Edsel Verdi. Edsel Fotografinya Gino Frangiadi, Ah, iya, Erik iya, Prasetya. Jadi fotografer yang Anda tahu deh, Iya, Doni iya. Metri semua. Aku cuma menonton. Terus aku ngajuin, ikut dong, foto ada yang layak buat pameran nggak? Banyak foto yang layak buat pameran. Oke. Tuh Pak Ed ngomong gini,
gue lihat bangunan lu tuh nggak layak buatan Untuk seorang jadi- security gitu. Tapi foto lu bagus. Menurut gue, Oke. cobalah berpikir. Lu jadi fotografer, itu omongannya Pak Ed. Malam-malam aku ingat. Oh, nempel tuh. Nah, cobalah berpikir jadi fotografer. Nah, terus Manuel Kasipo bilang, aku tanya sama Manuel, masuk Kompas tuh harus publisistik ya? Oh enggak, bebas. Ya udah itu, makanya gue ngelamar fotografer Kompas. Oke. Diterimanya wartawan tulis kan. Oke. Tapi tahun ketiga, 93, aku maju ke Mas Larto. Untuk jadi fotografer. Pindah fotografer. Dikabulkan baru 96. Langsung redaktur. Oke, tapi kalau mau langsung redaktur. Kan gendeng kan? Boleh, kalau berani langsung redaktur. Oke. Tak iyain, Mas Nino yang manggil. Hmm. Kamu katanya mau pindah ke bagian foto ya? Iya. Ya, kami bisa ngabulkan kalau kamu mau jadi redaktur langsung. Mas Nino gue pikir guyon loh. Oh, oke. Dikira ngelulu ya? Loh saya serius kata Mas Nino. Ya mau saya. Ya udah, 1 September kamu mau pindah desk foto. 1 September aku masuk desk foto. Jadi redaktur. Iya, bawahanku kan seniorku semua. Kartono, Hasan, Julian kan di atasku semua itu. Iya, iya. Iya, susah kan. Ya mungkin ada friksi lah ya. Akhirnya Hasan keluar ke olahraga kan, Hasan jadi papan tulis. Ya. Edi sama Julian ya ada rerutan. Edi kan walaupun masuknya 93, 2 tahun setelah aku, tapi di foto kan duluan dia. Iya, iya. Dari 93 dia. Ya itulah. Tapi Tapi kecakapan. udah mulai belum? Jalan kita. Hah? Jalan udah. Oh gitu udah jalan. Tak kira. Kecakapan fotografinya dapat dari mana? Kan kuliahnya kuliah teknik Jadi gini. sipil kan? Fotografi itu gini. Aku kalau angkatan 2002-2003 kan tes fotografer baru. Aku nggak pernah peduli sama portfolio. Oke. Portfolio itu bisa Di-create. motretnya numpang sama orang lain. Oh. Ya kan? Numpang sama orang lain motretnya. Atau Ada faktor di luar dirinya lah ya? bahkan pinjam foto orang lain. Itu yang Oke. terjadi di dunia salon foto ya. Untuk ambil gelar-gelar itu kadang untuk ujian ambil Yang bagus-bagus gitu pinjam ya? foto orang lain. Gitu. Aku lebih percaya aku tanyain karena kemampuan fotografi, terutama foto jurnalistik itu kita bisa gali, kita terasa kok. Gue kasih contoh. Katakanlah kita lagi di Palmerah, ada bom meledak di Ratu Plaza misalkan ya. Apa yang kamu lakukan? Nah dari pemikiran dia itu kita tahu. Apa yang akan dihasilkan? Ya, kalau cara biasanya? motret itu di 1 jam ya jadi bisa. Tapi memahami situasi untuk jadi foto itu yang talent. Ah, I see. Memahami situasi jadi foto ya. Jadi kadang-kadang tak tanya seperti itu. Kasih Apa yang dilakukan? Nah, satu lagi juga gini. Fotografer jurnalistik Indonesia yang kamu tahu siapa? Dia nggak tahu satupun yang nonsens jadi foto jurnalistik karena selama itu dia nggak pernah berpikir ke situ. Oke. Lalu pertanyaan adalah apa foto yang menonjol dalam seminggu terakhir? Ada yang jawab gini, waduh seminggu kebetulan nggak baca Nggak koran lihat, mas. ada. Udah itu gue buang. Orang yang berbakat jadi wartawan atau berbakat jadi foto jurnalistik, dia nggak akan pernah lepas otaknya dari situ. Itu yang penting. Kalau kamu nggak bisa motret, tak jadi 1 jam bisa. Kasarnya pakai auto bisa. Tapi dasarnya itu yang nggak ada. Nah, itu yang mendorong aku untuk pindah ke fotografi itu. Aku dulu kan buatan olahraga. Kebetulan dulu kalau liputan tenis, aku sekaligus motret ya. Oke. Ya, jadi terus lama-lama aku mulai ngamatin foto-foto metropolitan. Aku mulai ngeritik-ngeritik sama Mas KR. Oke. Ya. Satu Fotonya Mas KR ngomong, begini. lu ngeritik-ngeritik dong, berani nggak jadi redaktur ya? Itu mungkin, Oh, challenge dari Mas iya, mungkin Kartono. challenge itu sampingin ke Mas Nino. Oke. Sehingga pada tahun 96, tahun kelima aku jadi Kompas. wartawan Kompas, disuruh jadi redaktur, ditantang gitu. Jadi foto jurnalistik itu adalah bukan masalah fotografi, masalah kemampuan berpikir yang kontinu. Jadi sebuah foto dihasilkan itu bukan karena gue lihat gue potret. Ini ada orang yang sebelumnya yang buat gue berpikir ambil ini. Oke. Apalagi zaman sekarang, di mana Iya, semua orang semua orang Bisa. potret banyak kan. Kalau foto kita sama-sama orang lain, apa istimewanya? Jadi ya seperti buku PLN lah. Aku kan Iya, bikin. buku 7 bulan PLN itu. Coba sekarang bayangin, foto covernya kan orang bilang, foto yang paling bagus saja. Not that easy. Oke. Contoh foto paling bagus apa ya? Terus aku usulkan yang dapat medali emas BUMN, itu kan? Akhirnya yang dapat medali emas kan waktu itu Tanjung Jati yang di Jepara. Keren fotonya pakai drone juga kan, wow, buat jadi cover. Apa yang terjadi? PLTA yang air yang merasa lebih green itu kan batu bara. Oh, itu isu bisa internasional kan jelek. Iya, oke. Oke. Ganti. Kami Cirata. Cirata itu kan air, Waduk. renewable energy, Oke. dan terbesar di Asia Tenggara. Oke. Tapi di Cirata sendiri tidak ada Objek yang bisa foto yang layak untuk cover. Ya kan? Not that easy kan? Foto Iya, itu not iya. that easy, bukan semata-mata tajam atau gimana. Putar-putar akhirnya berbulan-bulan itu mentok di foto cover.
yang tampaknya gampang, padahal fotonya keren-keren. Tapi itu foto cover not that easy. Sama dengan foto halaman satu koran. Not that easy. Karena akhirnya, karena udah pusing, udahlah. Aku tiba-tiba kebetulan nemu fotoku, aku naik rooftop gedung Sahid apartemen itu. Bawahnya itu kan simpang Semanggi, Casablanca sama Semanggi gitu kan, bukan Semanggi, bawahnya, lebih utara. Casablanca sama Jalan Sudirman itu. Aku motret itu pas blue hour, langitnya biru, semua lampu udah menyala dan jalan macet kan penuh. Merah itu nyala. Iya, jadi aku bilang gimana kalau PLN ini kan Jakarta netral. Bahwa PLN itu menerangin ibu kota. Iya, itu dipakai akhirnya fotonya. Akhirnya ya. Ya kan orang bilang kenapa fotonya bukan yang lain? Ya itu pemikirannya. Bahwa foto itu bukan foto, apalagi foto jurnalistik atau foto yang terpakai itu sesuatu ya. Itu harus punya meaning, dan meaning itu yang susah diterjemahkan. Iya. Menangkap meaning itu susah. Ini contoh yang paling. Foto halaman satu Kompas aku sering ngalami berkali-kali kok. Kan semua desk kan ingin foto berita halaman satu. Ya kan kita pernah dapat itu ya. Fotografernya. Nah, akhirnya kan fotonya harus ada hubungannya. Ya, ada hubungan sama berita. Tapi kan tidak semua hal bisa difoto. Ya. Rupiah menguat gimana coba fotonya? Ya kan? Nggak bisa. Makanya nggak bisa. Jadi aku pernah ditanya, kenapa fotonya ini? Apa dong? Gitu, tak balik gitu. Loh kamu redaktur dong, pikirin. Ya, tapi apa coba kamu mau usul? Nggak ada isi kan? Iya. Terus waktu 2014 Jokowi JK terpilih. Nah itu aku punya cerita yang menarik bahwa fotonya gimana. Itu aku udah nggak redaktur. Tapi aku ingat pertengkaran tanda petik ya. Itu dari jembatan penyeberangan itu Jokowi JK di kereta kuda itu kan. Wah keren fotonya. Tapi aku bilang semua orang pasti fotonya ini. Ya kan? Akhirnya fotonya yang dipakai fotonya Priambodo yang dia pakai dasi ya. Kompas beda sendiri kan. Nah, itu contoh simpel ya bahwa kali itu Kompas menang. Iya. Tapi Kompas yang kalah juga banyak sekali. Ya. Compare dengan yang lain. Iya. Contoh bom Kuningan itu, fotonya media Indonesia the best menurut saya. Kuningan yang Kedutaan Australia. 2004. Itu itulah yang jarang dilakukan oleh fotografer sekarang adalah mempelajari orang lain. Nggak pernah ngumpulin mereka. Kenapa aku berani nyombong gitu ya? Setiap kali aku kasih workshop, ada di kelompok teman-teman fotografer juga mereka, wah lu simpen ya. Itu loh. Lah, lu kok nggak nyimpen? Saya bilang itu. Terus waktu Jakarta gelap, mati lampu ingat nggak? Ya, itu tak simpenin semua. Foto-foto. Halaman satunya. Itu telling something. Iya. Dan menurut aku kelemahan foto jurnalistik Indonesia adalah keinginan mencatatnya rendah. Itu foto yang koran lain itu harus kita pelajarin. Dulu aku sempat berusaha membiasakan diri bahwa contoh Iwan, foto seorang teman kita lah ya. Sebuah pesawat jatuh patah di Surabaya tuh. Dia ngotot pakai foto karya dia. Padahal koran lain pakai juga. Itu pakai beli dari penumpang, dari handphone elek banget, tapi fotonya lebih kuat. Dalam jurnalistik itu mutu teknis nomor 2. Iya. Peristiwa. Konten sama momen itu yang nomor 1. Jadi kenapa kamu ngotot pakai karyamu sendiri? Iya itu dia nggak kepikir. Seorang fotografer itu tugasnya adalah memberikan foto terbaik untuk korannya dan tidak harus karya dia, itu yang penting. Kalau dia masih ngotot karya dia ya itu pasti dia tidak berpikir foto jurnalistik yang benar menurut aku. Beri yang terbaik untuk koranmu, kalau perlu kamu beli. Cari, beli itu. Pembaca nggak peduli karya siapa, ya. Dia ingin dilayani dengan karya terbaiknya kan? Iya. Dari siapapun. Memang karya siapapun. Nah, fotografer yang masih berpikir harus karyaku, lah itu menurut aku dia tidak menjalankan tugasnya sebagai fotografer dengan baik. Tugas fotografer bukan motret semata-mata motret, mendapatkan apapun caranya gitu kan. Memotret adalah salah satu caranya aja. Cara iya. Ya, menarik yang dulu Mas Bain waktu ke Yunani ya. Yang moto Taufik Hidayat dari kejauhan, dan itu kan beda semua dari yang lain, ada bendera. Karena gini, karena aku ID-ku wartawan tulis. ID wartawan tulis. Jadi nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bareng fotografer lain. Dan aku bandingkan fotografer lain malah di depan kan jelek kan. Aku dari bawah malah ada foreground-nya bendera malah dapat. Dan aku ngumpet di antara penonton itu. Oke, kameranya. Duduknya di antara penonton. Di antara penonton, waktu naik, ini bendera ini lewat sini, tak tungguin. Dan kebetulan pas ya, karena bulu tangkis nggak terlalu penuh kan, jadi aku pindah-pindah masih agak gampang. Kalau cabang lain memang susah. Dan bulu tangkis memang ya gini ya, seperti pencak silat waktu Asian Games 2018. Ya, Indonesia tahun 4 terus diborongin semua kan. Akibatnya apa? Negara lain malas kan pencak silat. Nah bulu tangkis sama. Sekarang mungkin beberapa
diajukan mengendurkan diri ya, sekarang India gitu ya. Supaya makin luas. Iya, makanya itu aku lihat di mana di Athena itu Indonesia terlalu dominan, Indonesia Cina terlalu dominan. Jadi aku bilang ini kalau gini terus negara lain juga akan males gitu loh. Itu negara lain nggak ada yang datang yang bulu tangkis suatu medali-medali nggak ada yang nonton karena udah. Untuk dapat gambar itu Mas Arbaen berarti kayak riset dulu atau lihat situasi dulu untuk kemudian memastikan dapat kayak begitu. Itu beberapa sebelumnya aku tiap kali pengerekan bendera itu kan, sebelumnya, dari penonton asik nih, aku bayangin gitu kan. Maka waktu Taufik dapat emas, aku sengaja ke penonton tak incer kursi itu dan memang karena nggak terlalu penuh aku bisa dapat. Iya. Jadi nggak hanya momennya aja, tapi juga karena konsepnya mau disiapkan untuk bikin gambar kayak gini lah gitu ya. Aku waktu motret Risa Rumbovas dapat perak. Risa Rumbovas dapat perak, aku dideketin. Kamu tulis, kamu sekali lagi motret Adi ditarik. Wah, itu apa? Itu di Olimpiade yang sama? Iya, Olimpiade sama. Athena, jadi itu aku sangat takut motret. Karena aku wartawan tulis. Bahkan kalau kebalik sebaliknya, aku belajar sendiri. Fotografer yang wawancara, diambil ID-nya. Aku lihat di depanku. Oh, memang harus fotografer tugasnya ya? Dimotret doorstop dia, ngelangin ikut, tip gini. Ditarik. Ada panitia bilang langsung dibawa pergi, ID-nya diambil. Out. Jadi nggak main-main ya Olimpiade itu. Dan Olimpiade itu tahu nggak kenapa Indonesia ID-nya cuma 10? ID di Olimpiade itu adalah potensi emas kali-kali 5. Potensi emas kali 5. Indonesia dapat 10 karena dia diramalkan 2 kayak Susi Alan. Piala Dunia, orang bilang Indonesia kok nggak ngirim-ngirim itu kan? Iya, kita nggak punya wakil di sana. Hanya kalau ada sisa aja dikasih kan. Iya. Kita Indonesia kan setahu sana cuma Yudin Agung ya kalau nggak salah ya. Iya, yang berangkat. Cuma Agung, Yunadi Agung. Kompas.com berangkat juga, cuma bukan fotografer. Di Olimpiade itu keras sekali, tulis-tulis foto-foto. Jadi Indonesia dikasih 10 ID. Kalau ambil 4 foto ya tinggal 6 tulis itu loh. Jadi waktu itu wartawan fotonya Dwi Aristiadi. Di Athena itu Dwi Aristiadi. Bola. Tablet bola. Lainnya tulis semua. 96 aku sama Brigita. Nah, Okay. kenapa bisa 2? Ke Athena itu? Ke Atlanta. Ya benar. Brigita tuh 1 dari 10 yang dikasih KONI. Oh, khusus KONI. Karena aku penulis basket, RCTI aku diberangkatkan sebagai pengamat basket. Jadi aku adikku RCTI. Yang sebenarnya itu adikku RCTI. Nah, tapi aku sama Brigita bahu-membahu. RCTI. Ngomong soal RCTI, dulu kan Mas Bain pernah ikut kuis yang heboh itu. Tatibum, ya. Tatibum. Gimana ceritanya sama yang sering ditulis kan Mas Bain tuh punya surat anti gila. Surat gila, ya. Ada 2 orang gila di Kompas tahu saya. Satunya Mas Ben sama Tejo. Nggak, Tejo beneran. Tejo bingung, kenapa dia nggak disuruh gitu loh. Jadi dia nggak ada yang ngelaporin. Aku dilaporin. Jadi pada tahun 82 itu, Tejo baru masuk sipil. Tejo baru masuk. Jadi sebenarnya Tejo belum kelihatan karena masih anak tingkat 1 gitu loh. Di angkatanku itu, 80, seluruh ITB itu banyak gangguan jiwa. Karena? Stres mungkin. Kuliahnya? Atau sebelum apapun, kuliah? tapi banyak yang mencurigakan akhirnya menunjukkan gejala. Pembantu rektor semua ke semua jurusan, kalau ada di tempat Anda yang mencurigakan, didaftar. Aku didaftarin. Sama teman-teman? Iya, sama Aryo Wibisono. Aryo Wibisono. Nah, yang kena itu angkatanku, kakak kelasku. Inisialnya EA lah. Itu benar-benar nggak kemudian terus angkatanku yang lain di jurusan planologi ada 1 temanku waktu tingkat 1. Jadi angkatanku nggak salah 7 ya, yang benar-benar sakit 5. Tahun 80-an ya. Aku sama Aryo sehat. Contoh yang sakit itu adalah dia nggak ingat bapaknya siapa loh. Jadi orang tuanya datang sama dia ditolak-tolak gitu ya. Kalau yang satu lagi itu suka nangis. Tiba-tiba diem nangis sendiri itu ya satu. Aku sama Aryo dicurigai karena aku perilakuku yang dianggap nggak wajar. Ya. Sampai sekarang kalau itu sih. Wajar. Terus kira dikasih Hasan Sadikin. Yang sehat aku sama Aryo. Nah, Aryo sampai sekarang itu orang yang secara ekonomi sangat makmur, kaya raya. Dan aku beberapa kali dibeliin kamera mahal sama dia. Karena sama-sama gila ya. Jadi beberapa kameraku yang harganya extraordinary dibeliin dia ya. Dia pialang saham macam-macam lah dia, pokoknya brilian lah otaknya dan duitnya melimpah, pernah ngumrohin 40 orang lebih seperti gitu kan. Kamera bagusku beberapa dibeliin dia. Suatu ketika dia hobi motret, ya, kalau beli kamera lu mau beli gitu kan. Udah. Jadi aku pernah dianggap gila karena pemahaman orang tentang waras itu beda. Hanya psikiater bisa bedain gila atau
Nggak aneh. gila. Gitu kan. Oke, aneh. Kan di Indonesia kan umumnya kan kalau lu kaya, lu nyentrik. Iya, Ya, kalau lu nyentrik, miskin tapi gila. lu gila. Definisinya kan itu, ya kan? Nyentrik itu aja. Jadi aku pernah dikira gila. pemisahannya itu kemudian sampai psikiater itu ya memutuskan bahwa Arbain nggak gila. Iya, tesnya aku ingat kok. Ada banyak pertanyaan yang repetitif. Jadi ayahmu namanya siapa, kamu di mana masih kecil. Terus tanya macam-macam, terus dibalikin situ lagi. Kata dokternya kalau kamu sakit, jawabannya bisa beda. I see. Jadi ada beberapa kamu sukanya apa? Nah, sukanya apa itu yang paling sering nyeleweng kata dokternya ya. Bisa beda-beda. Kamu normal kok, malah kamu cerdas katanya. Gitu. Jadi, tapi ya sayangnya surat bebas gila aku tuh keterangan bahwa aku tidak gila itu. Kan diserahin kampus, tapi kan tak fotokopi, aku punya fotokopinya. Sampai sekarang aku belum ketemu lagi. Tapi ini adalah bahwa aku punya bukti bahwa aku tidak gila. Orang lain nggak punya bukti gitu kan. Dulu aku tak fotokopi. Aku nyesel fotokopi cuma satu loh. Kalau sekarang pasti tak fotokopi banyak, tak scan segala ya kalau sekarang ya. Sekarang terus terang ijazah ITB pun aku nggak tahu di mana. Ijazahnya? Ijazah ITB nggak tahu. Tapi foto wisuda ada aman lah. Nah itu kan semua bisa tak posting. Tapi ijazahku pernah tak posting di Facebook. Cuma aku ketemu bagian depannya doang, bagian belakangnya nggak ketemu. Nah, sisi kan. Ya, dua sisi ya. Tapi di Instagram rasanya pernah tak posting bolak-balik. Jadi kampus biasanya nyimpan nggak ya? Ada kopinya. Artinya kalau membuktikan bahwa aku lulus, ada salinan, bisa dibuatkan salinan. Masih penting mau membuktikan lulus. Lah Kompas aja nggak minta. Makanya hilang karena Kompas nggak minta. Waktu itu daftar nggak pakai ijazah ITB? Cuma lulusan ITB dah. Dia percaya aja, Mas Dut percaya bahwa aku lulusan ITB. Nggak pernah diminta ijazahku. Sampai sekarang? Bahkan aku udah kerja di Kompas beberapa lama, ijazah baru tak ambil dari ITB. Karena aku dulu ambil KMI, Kredit Mahasiswa Indonesia. Itu baru bisa diambil kalau kita lunasin kreditnya. Nah, dulunya aku nggak mau lunasin. Kata ibuku, bukan itu berpikirnya. Kompas nggak minta kok, Mang, gitu kan. Ibuku ngomong gini, bukan. Nanti kepercayaan negara untuk memberikan pinjaman berkurang. Kamu jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Nanti lama-lama nggak dipercaya. Ya udah, akhirnya dengan susah payah tak tebus. Cuma 2 juta sih waktu itu, tahun 90. Jadi aku udah kerja di Kompas, ijazahku baru tak tebus. Atas asal ibuku, dulu aku pikir Kompas nggak minta, ngapain diambil gitu kan. Nggak usah bayar utang gitu kan. Tapi kata ya, ibuku bener ya. Utang harus dibayar. Ya. Bukan masalah kamu nggak butuh ijazahnya. Dan setelah itu ijazahnya pernah tak potret, maut, aku juga nggak tahu di mana. Mungkin istriku yang nyimpen, aku juga nggak tahu pasti. Tapi soal kegilaan Mas Arbain itu muncul dari pengalaman sepanjang hidup atau memang ada kecenderungan kayak ini nih. Ini kita kan dikelilingin semua barang yang kita nggak ngerti nih. Tapi Mas Arbain bisa mengumpulkan ini semua. Itu kan butuh kegilaan tertentu orang. Aku mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nyesel beli itu kan aku kehilangan uang, terus balik bisa tak buang itu. Selesai kan? Kalau beli, waduh, tak ulangi lagi udah nggak ada bedanya. Itu yang terjadi sekarang setelah aku pensiun ini. Aku berlangganan buku bekas pada beberapa pengepul buku bekas. Dan aku tidak berhenti beli sampai sekarang. Dan untungnya rezeki ada aja ya. Tapi ya itulah. Jadi nggak tahu ya. Dari aku pensiun sampai sekarang buku yang aku beli itu mungkin 2000 ada. 2000 buah jenis ya. Tebal tipis ya. Tapi yang aku baca paling baru di bawah 10. Tapi tiap kali lihat judul bagus, aku barusan beli Trigan set. Hampir 2 juta ya, Trigan set. Kartun ya. Iya, ada orang, Om mau nggak di Trigan set ini nih? Saya lihat, oke. Satunya 95.000, berapa biji? Tahu hampir 2 juta ya. Udah, kirim. Ambil. Ya, duitku habis lagi. Ya gitulah. Kenapa aku seneng patung kayu? Aku juga nggak tahu. Aku pernah ditanya gini, kenapa seneng motret? Orang kalau bisa menjawab, itu nggak benar-benar senang. Orang senang nyanyi, orang senang warna merah, orang senang masak, itu ada di dalam diri. Kalau dia ditanya, itu jawab karena dia berusaha jawab aja. Semua hal yang membuat orang suka, itu tidak akan pernah tahu. Kenapa gue cinta sama orang itu, bukan orang itu. Kenapa gue senang kaos hitam, bukan kaos putih, bukan kayak Remi Silado. Semua yang menyangkut kesukaan manusia, itu nggak ada rumusnya dan susah dijelaskan. Honestly orang nggak bisa kenapa orang. Aku kenapa patung ini senang, aku juga nggak tahu. Karena itu aku punya caping 2 juta harganya loh. Yang temanku yang beli gila caping 2 juta ya. Tapi aku kalau nggak tak beli aku bisa nggak bisa tidur malamnya. Kepikiran. Waduh, kok nggak tak beli gitu ya. Itu karena caping. Itu perahu lah, perahu di atas itu kan. Iya tadi yang perahu 4 meter. Jadi Mas Arbain ini perahunya 8 juta. Buat Mas Arbain itu pamerannya Freeport. Perajin tahun 2010 kalau salah ya.
semua patung udah terjual kan. Tinggal perahu itu. Perahu siapa yang beli perahu coba? Ya Gendeng juga yang bikin pameran perahu kan. Dia yang punya perahu tuh kasihan banget, dia belum terjual kan. Kasihan banget. Terus Freeport deketin aku. Perahu ini mau nggak separuh harga, 8 juta jadi 4 juta. Aku nawalnya, tapi 4 juta ongkos kirimnya bisa 50 juta, aku bilang gitu kan. Oh enggak Mas Bain, kita kirim pakai kontainer ke kantor Freeport di Kuningan. Mau ambil di Kuningan. Wah, mau banget aku langsung. Dua temanku tak pinjemin semua, bayar cash. Itu di Timika tuh. Di Amamapare. Nah, Timika Selatan. Bayar dah. Sebulan atau 2 bulan kemudian ditelepon ambil di Kuningan, sewa mobil 800.000 tak ambil. Tak taruh di situ kapal. Mas Bain melihat ini sebagai terapi nggak untuk merawat ingatan akan banyak hal yang detail-detail? Kayak tadi patung yang belakang tadi, gue baru tahu bahwa itu dua pematung mematung jadi satu kesempatan dan kemudian kelihatan beda. Iya. Gini, tiap kali aku lihat sesuatu beda terus aku seneng, aku bisa tak kejar sampai dapat. Berapapun harganya, kadang aku sampai begitu penasarannya. Ya. Dan itu terus gini, kayak Pak Bob Sadino. Aku pernah wawancara Bob Sadino kan. Tegelnya dari Meksiko, berapa miliar dia ngirim dari Meksiko pakai kapal sebenarnya. Kemarin aku di kontak temanku yang kontraktor, pemborong ya. Potretin saat gue dong. Ya Tuhan, rumahnya Pak Bob. Diruntuhin semua. Ubin yang begitu mahal itu cuma dipecah-pecahin karena anaknya nggak peduli. Dan nggak tahu ceritanya. Aku sedih loh, aku lihat. Aku sampai diam di rumahnya Pak Bob Sadino, gila. Ini dibeli perusahaan yang temanku, dihancurin semua, mau dibikin apartemen tinggi. Pak Bob yang nyusunnya tak tulis di aku dan rumahku tuh di Kompas. Dia menceritakan ini pilarnya apa semua. Iya. Itu ya sama, anakku nggak ada yang suka bukuku ribuan ya. Bukuku mungkin tak sumbangin ke Oscar. Oscar Motullah tahu kan? Tahu. Dia begitu pensiun, dia punya yayasan mata waktu, buku-buku orang belajar jurnalistik ke dia boleh. Saya pikir dulunya mau tak sumbangin ke ISI, tapi aku pikir foto jurnalistik tak sumbangin ke Oscar, karena kalau Oscar pun mati, dia udah punya tim yang jalanin. Jadi akan terawat ya. Berguna. Kalau buku-buku seniku mungkin tak sumbangin ke ISI Jogja ya, aku rencana begitu. Patung-patung. Istriku tanya, kalau kamu mati patungmu buat apa? Bikin wasiat dong. Aduh, udahlah. Aku punya barangku, aku nikmati sama aku hidup. Setelah aku mati terserah. Kayak aku mau dimakamkan di mana pun terserah. Ya kan, aku udah mati mau dibuang di halaman, ya aku juga nggak tahu kan. Jadi aku tuh kalau senang satu barang, tak beli untuk aku. Nggak berpikir bahwa akan jadi sesuatu. Kalau bisa berguna berikutnya, aku senang. Kalau bisa berguna berikutnya. Tapi kalau nggak bisa ya udah terserah yang masih hidup. Tapi mungkin ada baiknya ya patung ini tak kasih siapa mungkin ya. Kalau mesti tak sempet tak gituin. Kata istriku warisan itu uang ya yang universal. Tapi uang tidak pernah membahagiakan gue. Iya. Uang tidak pernah membahagiakan. Dan biasanya kalau diwarisin malah jadi sumber kelahi juga. Iya. Udah. Aku sama anakku juga bilang, kamu nggak tak warisi apa-apa, tak sekolahin sampai kamu mentok, sampai kamu nggak mau sekolah lagi. Dan anakku udah sekolah mentok dan udah semua udah kerja. Maka uang pensiunku dari Kompas pun aku pakai ke Iceland, ke Norway, ke Italia kan. Tak pakai jalan-jalan aja. Buat diri sendiri lah ya. Sementara istriku juga orangnya nggak seneng dandan, nggak seneng apa-apa. Untung istriku sederhana. Jadi uang pensiun diberikan bulanan dari DPP cukup buat hidup kami dengan sederhana. Kalau aku dapat uang lebih ya jadi ini. Jadi patung-patung ini patung. Ya. Jadi Mas Bain ini apal semua detail masing-masing barang yang dimiliki. Itu Dayak ngumpul di situ tuh, kecuali itu Tameng Nias ya. Ini Dayak, ini khas Dayak nih, semua edisi Dayak. Itu edisi sebenarnya ada yang berhala, ada yang bukan ya edisi. Yang Tanimbar tadi itu ya. Tanimbar itu ada dewa sebelum Kristen masuk ya, sebelum dewa mereka sebelum kristenisasi masuk. Nah, gunungan, aku koleksi gunungan. Jadi gunungan Jawa ini. Aku macam-macam gunungan ini sampai cover majalah Zaman pun ada gunungannya. Terus ini award gunungan tak simpen. Banyak gunungan besar kecil tak simpen ini semua, gantungan kunci gunungan tak simpen semua. Patung Buddha. Ganesha, Buddha, Buddha, gunungan. Nah, wayang aku baru mulai, tapi aku nggak mau nerusin wayang Rahwana. Kenapa Rahwana? Rahwana itu menurut aku jantan. Sinta nggak mau, dia nggak maksa. Ya, padahal dia Sinta udah di sana dia. Satu ya. Jadi bertaruh sampai mati. Dan dia bisa memanage adik-adiknya untuk bisa itu kita kan tahu Ramayana toh. Ramayana itu kisah kehebatan Rama. Aku dapat buku di pasar buku Loak, Rahwana Yana. Jadi kisah yang sama dari sisi Rahwana. Wah, Wih, dahsyat, orang India yang nulis.
Itu semua terbalik semua sih. Dan dari situ aku bilang Rahwana tuh orang hebat. Jadi kan ada yang menaklukkan Arjuna kan, ada Krishna, aku Rahwana, aku beli wayang Rahwana. Oke. Dipilihin Tejo. Dia juga selalu Rahwana, ngambil dia sisi bilang yang setuju. lain. Aku setujuin Rahwana, kamu hebat, pikiranmu hebat. Rahwana. Jadi di kamarku Rahwana. Karena menurut aku dia bukan jahat, dia jantan, dia kepengen dikejar. Ya. Tapi yang dimau Dia itu nggak dia nggak maksa. mau, dia nggak maksa. Waktu mau diambil ya kita bertarung. Nah itu menurut aku kesatria ya, yang bandel, nakal ya, nggak lurus-lurusnya kan, secara moral kan nggak bener kan, ngambil istri orang. Tapi menurut aku ya itu aku banget. Kalau aku mau kan segala cara tak halalkan, tapi jangan sampai nyusahin orang. Gitu. Jadi kayak gambaran lah ya. Aliran moralku itu ya. Ya kalau aku harus ngerebut ya tak rebut, tapi kalau harus bertanggung jawab ya aku tanggung jawab. Rahwana. Tapi wayang aku hanya beli satu. Kalau gunungan aku punya macam-macam. Gunungan. Ganesha karena dulu aku di TB, tiba-tiba aku seneng sosok itu dan teman-temanku dukung ya, banyak yang ngularin aku Ganesha. Oh kalau tahu Mas Arba'in gini langsung dia kemana bawain, termasuk ini kasih temanku nih. Oh, oke. Ini kan Garuda kan kali ini? Mirip GWK ya, mirip GWK. GWK. Ganesha ini yang dari Oscar ini? Dari Oscar. Yang belakang ya? Oscar ya. Yang pakai sayap dari tempat duduk di punggung itu. Sama alat musik perkusi. Wah, semua alat musik yang dipukul. Beberapa daerah aku punya. Terus alat musik berdawai. Karena aku main gitar dulu ya, alat musik berdawai. Dulu gitar Batak, ada gitar Batak. Dari Cina. Terus yang dari Kazakhstan kemarin aku beli juga, namanya Kamus. Kamus itu dari Kazakhstan. Setelah aku bisa menguasai sedikit, biasanya udah taruh lagi. Jadi gini loh, ini juga nih, ini buatan benteng, Cina benteng ya. Cina benteng ini yang kayak rebab ya? Rebab Cina, rebab Cina. Ya terus buat apa? Aku nggak tahu. Tapi bahwa aku tertarik, terus aku punya duit, aku membelinya itu membuat aku bahagia. Oke. Aku nggak muluk-muluk, terus buat apa menu rumah? Istriku bisa terima kok, kan lu yang pusing gitu kan. Gitu. Bukuku banyak banget, buat apa kamu nggak sempat baca? Tapi kalau aku nggak beli, aku nggak bisa tidur. Terganggu ya? Iya. Baru kemarin aku beli buku ya, tapi kan harganya 400-500 ya. 2 juta ternyata. Yang trigan tadi itu? Bukan. Lain lagi? Satu buku nih. Oh, satu buku? Iya. Buku tua, buku lama? Baru terbit. Baru Grace, oh. Tapi dengan tanda-tanda autornya, jadi tanpa tanda-tanda autor harganya setengahnya. Oh iya. Tak bayar, karena daripada aku nggak bisa tidur. Buku apa dan siapa penulisnya? Sejarah fotografi Indonesia. Oke. Yang karena orang Amerika. Oke. Dari dulu sampai sekarang. autornya. Iya, lipat. Ya, menurut aku nggak enak sama teman-teman yang 2 juta beli gitu. Ya, aku lebih sakit kalau nggak beli gitu loh. Oke. Perkara sampai sekarang udah sebulan nggak tak baca, itu urusan lain kan. Tapi kan kegembiraannya udah dapat. Ya sama inilah, ini kamu ngapain beli ini? Ya udah, kalau udah beli nggak mau apa. Ini tengkorak ini coba. Iya. Itu vodka sebenarnya kan? Ini vodka, ini tequila. Tequila, oke. Membuat yang bening juga ada yang terapan beberapa orang. Jadi tiba-tiba aku seneng botolnya kan. Oke. Aku minuman keras nggak doyan amat. Aku tidak mengharamkan. Oke. Tapi nggak doyan amat juga. Cuma ini aku beli. Nah, tequilanya ini ternyata kopi kasih susu kasih tequila jadi Bailey. Bailey plek. Iya, plek. Jadi ya kayak minum Bailey lah. Iya, nggak terlalu berat lah, tapi ya, enak berat, lah dirasakan. Lalu koleksi kan tadi Ganesha, Buddha, musik. Kalau musik kan karena main Buddha gitar ya. Buddha. Apa kesamaan ininya Mas Bain? Apa ya? Kalau ada benang merahnya kenapa ini? Value Buddha itu aku pernah berpikir orang bilang agama Buddha ya. Menurut aku itu adalah way of thinking ya. Bukan agama. Filsafat kehidupan ya. Jadi aku mengagumi filsafat Buddha. Terus kisah Ramayana sama Mahabharata itu kan bener kan kisah ajaran kehidupan kan. Ya. Dengan cara-cara ada yang macam-macam lah, itu tersirat dan tersurat ya. Menurut aku itu Ramayana sama Mahabharata aku komiknya macam-macam punya. Okay. Aku seneng itu. Berapa versi. Yang era Akusasi sama Adi Soma itu jelas itu klasik gitu. Ya, aku punya warisan nenekku. Oh iya. Bayangin ya. Jadi masih kertasnya masih HVS, masih soft cover, masih lecek banget, tapi
Itu otentik banget. Yang aku nyesel sama ibuku di bendel. Jadi jadi udah jadi nggak niblas dulu, nggak niblas terus dipotong kan dia rata itu ada kepotong garisnya, itu aku sebel. Terus beberapa versi baru aku beli. Itu kan Sate House Senayan itu kan ngarbitin. Kalau kita ke Sate House Ramayana sama Amarta Adisoma sama Era Kosasi dibikin versi baru. Bagus banget, aku beli lagi. Beli 2 kali malah ya. Satu saya dibuka-buka kelecek, aku beli lagi pas makan Sate House. Kekayaan atau keluasan minat ini yang kemudian kayaknya kadang aku merasa terganggu. Terganggu. Udah jalan lagi? Iya, jalan lagi. Karena aku terganggu karena menguras duitku ya. Pasti. Terus mengganggu konsentrasiku. Sekarang aku tergila-gila tanaman lagi, tergila-gila sirih lagi. Aku aneka sirih ya. Jadi minatku yang luas tuh membebaniku. Makanya aku mengerem. Wayang titik, Rawana 1 biji titik. Gunungan udah nggak beli lagi. Aku udah nawar gunungan berapa juta sama Tejo. Sido lagi. Aku nggak jadi. Rasidojo nggak ada. Membatasi diri. Gunungan satu cukup. Udahlah. Sama beberapa yang kecil-kecil di bawahnya udah cukup gunungan ya. Tengkorak ini kemarin nggak terlalu nggak terlalu mahal juga kan artinya masih oke. Patung aku udah bisa stop enough. Rumahku udah penuh. Jadi aku nggak mau menjajah ke tempat lain itu. Buku aja mungkin sekarang nambah. Buku apa? Aku nggak bisa ngasih rumus. Karena kemarin Pacar Merah di Bandung, karena aku pembicara di pameran buku. Aku juga beli Ilagaligo, aku dapat 3 jilid. Wow. Komplit 3 jilid Ilagaligo. Itu pasti nggak akan aku baca, nggak sempat ya. Aku ingin Ilagaligo itu isinya apa, tapi aku seneng punya dulu lah. Dan aku yakin sampai aku mati nggak akan sempat baca. Segini 3 biji gitu kan. Tapi sekarang aku bilang, aku hanya akan meneruskan pembelian buku. Patung kayu, cukup. Karena aku udah bingung tempatnya ya. Persis, ruangannya penuh kayak gini. Dulu waktu aku peralatan foto nih. Di Kompas lantai 3 masih berkoper-koper ya. Iya, gue lihat tuh yang di tempat Kompas itu. Iya, masih berkoper, barang-barangku masih banyak. Kamera-kamera tua. Nah, dulu aku beli kamera tua. Karena ini lemari itu kamera tua sebenarnya, lemari ini kamera-kamera yang suatu hari aku ke Jalan Surabaya. Ada kamera tua buatan Jerman 1880 sekian gitu ya. Dia minta 30 juta. Itu tahun 2008 kalau saya. 30 juta dia minta. Tak tawar 20. Nggak turun. Dia nggak mau, bahkan 25 pun dia nggak mau. Dia nggak mau untuk 30, Pak. 30. Kalau Bapak nggak beli ada yang mau kok gitu. Tapi aku udah sebenarnya aku punya 30, tapi aku nggak rela. Untuk membeli barang itu. Mampu dan rela itu beda, ya, dua hal yang berbeda. Aku nggak rela keluar 30. Terus ada Festival Jember, festival kan? Iya. Ya, aku ke Jember. Karnaval ya? Ada temanku, si Wahyu. Ada temanku tuh pengepul guci-guci tua di orang Chinese yang di pedalaman Jember itu. Yang meninggal biasanya sama dijualin. Karena dia berkebat kamera tua juga. Siapa tuh ada. Aku ke rumahnya, ada 2. Kamera yang sama? Satunya sama, satunya beda. Tapi Jerman dua-duanya, gede. Pakai udung itu. Ini berapa? 2 ambil 15 deh. Gila nggak lo? Di Jakarta 1 30 juta. Itu 2 mencoba minta 15. Tapi aku nggak ingat ibuku kan, apapun ditawar lah. Walaupun nanti udah meledak, seneng tau. 10 lah, 2, nggak bisa Pak. Ya 12 lah. 12, 2. Ini sekarang di kantor Kompas tuh. Aku ingat mau ambil pulang. Kamera zaman dulu ya, keren. Ya udah, itu aku dapat 12 juta. Selain menghadirkan kesenangan tadi, kontribusi untuk profesi Mas Arbain ini kan semua dikoleksi ketika profesi dijalankan kan? Kamera, aku akan bikin buku, ingat bukunya Pak Swan nggak? Dari buku ke buku sambung nyambung satu. Aku mau bikin buku dari kamera ke kamera sambung nyambung satu. Setiap kamera tuh punya cerita masing-masing koneksinya. Sedang digarap? Sedangnya masih di sini. Itu paling nggak ada rencana ya. Terus buku foto jurnalistik itu yang aku harus mulai. Maka aku sekarang kan pemret majalah Mata, karena ada rubrik jurnalistik. Nah itu cicil itu tak kumpul jadi tulisan. Jadi itu aku nyicil dengan kerja bulanan untuk bikin artikel jurnalistik. Nanti setelah sekian lama baru dibukukan gitu ya. Orang bilang semua sekarang ada di internet. Justru itu tantangannya. Majalah Mata itu aku bikin, semua artikelnya belum ada di internet. Jadi seperti tulisan jurnalistikku, karena aku minta temanku Gunawan Bisono ya, itu belum ada di internet. Ada di internet tapi terserak kumpulin. Gitu ya. Seperti foto Che Guevara, aku bikin ini foto yang viral selamanya, sampai sekarang masih viral. Dari 1962 sampai sekarang masih viral dalam berbagai bentuk. Aku kemarin ke Bali, Made Guevara, Che Guevara tapi kembang Bali. Kembang Bali. Ya, jadi
ini foto yang viral selamanya, sampai kapan masih akan viral. Dan kisah fotografinya kan Mas Arbain pernah cerita Ya, dan pernah bikin ya. Satu lagi foto yang viral 72 tahun. Itu karya Charles Ebbets yang orang dulu di Gelagar. Manhattan ya? Manhattan. Yang lagi makan siang. Makan siang di atas Gelagar itu. Iya, Itu iya. dibuat 1932, ketahuan siapa pemiliknya 2004 kalau nggak salah. Akhirnya berhenti stop. Dulu semua orang pakai, Benetton pakai, Oskos Bigos pakai, Lego pakai. Karena belum ketahuan si pemilik Iya, hak ciptanya. Ya, bayar hak ciptanya nggak ada. Akhirnya begitu dulu stop. Jadi foto itu dulu kan liar, siapapun bisa pakai kan. Ya, seniman juga merespon itu kan, bikin apa dengan cara apa. itu. Sekarang begitu ketahuan Charles Ebbets yang bikin, keluarganya punya klisennya, punya bukti, udah disahkan, udah foto itu nggak bisa pakai sembarangan lagi. Nah ini Che Guevara ini, si Alberto Costa itu membebaskan hak ciptanya. Siapapun boleh pakai bebas, tetapi suatu hari sebuah perusahaan Rusia tahun 90-an bikin vodka, pakai Che Guevara vodka. Nah itu si Alberto Costa nggak mau. Nah, sayang aku nggak sempat beli loh, padahal itu sempat beredar loh, itu kan keren. Vodka ya. Nah, aku kemarin beli botol vodka, mau tak grafir pakai laser. Tapi ternyata kaca di laser nggak bisa, pecah. Merepel itu loh, merepel nggak bisa. Itu dulu keren loh tuh, di etching nih, dia di etching ya. Botolnya Che Guevara ini etching, Che Guevara vodka. Keren itu. Che vodka. Ya. Alberto Costa ngamuk di situ karena vodka. Padahal, wah botolnya jadi collector's item tuh, mahal sekali. Pasti. Apa waktu itu ketahuan nggak kenapa dia membebaskan karyanya untuk dipakai oleh siapapun? Kan itu kayak ego dia sebagai fotografer kan diturunkan, ya udahlah pakai aja buat. Foto Che Guevara itu unik loh. Pemilik penciptanya, fotografernya nggak dapat uang sepeser pun karena dia memang membebasin. Jadi ceritanya suatu hari orang datang ke tempat dia minta foto yang bisa layak buat poster perjuangan lah. Dapat fotonya ini kan. Foto itu masih belum boom. Datanglah Fitzpatrick kalau namanya, Fitzpatrick. Dia bikin gaya Warhol kan? Andy Warhol. Dibilang karya Warhol. Boom kan? Karena Warhol boom kan? Jadi tahun 63-64 kan Warhol lagi top-topnya. Jadi karena dibilang karya Warhol, boom. Semua orang pakai. Warhol marah. Dia nuntut. Akhirnya tiap kali karya, yang ini gaya Warhol nih. Warhol ya. Jadi tiap kali hak cipta foto ini keluar dapat Warhol museum Warhol. Dapat Warhol dan Warhol kan nggak punya anak juga. Jadi yang dapat Warhol bukan Fitzpatrick. Karena dia ngaku-ngaku Warhol biar ke top gitu loh. Jadi lucu, yang dapat duit Warhol. Yang fotografernya si Alberto Costa nggak pernah dapat sepeser pun karena dia memang tidak mau. Kenapa dia nggak membebaskan itu? Dia minta foto dengan ini, ambil aja lah gitu. Jadi mungkin ya keputusan yang dia udah ucapkan dan dia mungkin nggak mau menarik ucapannya sendiri. Iya. Dan kalau lihat fotonya, dia foto di pemakaman kan sebenarnya, bukan foto yang portret dia siapkan untuk pemakaman nggak salah. Dan itu aku naikin sheet-nya, klisenya itu semua itu. Jadi kalau lihat semua itu nggak istimewa, biasa aja. Ya. Jadi mata yang ngambil itu juga memang jeli. Matanya jeli, ini foto yang ikonik gitu ya. Foto yang paling terkenal di dunia. Aku lihat pas zaman kuliah itu ada Times kalau nggak salah mengambil itu sebagai iklan Leica. Karena yang pakai kamera yang di Che Guevara. pakai Leica. Dia pakai Leica dan pernah ke Borobudur Mbak Leica sama Soekarno. Che Guevaranya. Foto itu. Ernesto Guevara namanya. Ernesto Guevara. Ya. Dia dokter gigi. Kayak anak dong. Iya. Dia pernah keliling naik motor kan. Motorcycle Diary. Itu. Aku beli bukunya juga. Ada filmnya tuh, Motorcycle Diary. Motorcycle Diary ya. Keren banget tuh. Berandalan, dokter gigi, intelek, pejuang. Dan matinya kan dia mati terbunuh gerilya di negara lain supaya orang tahunya dia masih hidup. Terus direkayasa kan wartawan, kan dia matinya melek. Jadi dia melek gini, dipegang koran Che Guevara mati, dia pegang koran. Padahal dia udah mati beneran. Itu film apa ya? Aku nonton di bioskop kok. Ya Motorcycle Diary itu bukan? Bukan. Lain, ya? Jadi saksi mata atau eyewitness. Eyewitness. Jadi si fotografer itu diancam dulu kalau bilang dia mati loh. Jadi foto beredar Che Guevara masih hidup, pegang koran Che Guevara mati dalam baku tembak megang ini. Padahal dia udah mati emang. Karena matinya melek. Itu propaganda untuk perjuangan juga sih sebenarnya. Nah, dalam karya yang Mas Arbain kan dari tahun 80 berapa Mas Arbain fotografer di 88 ya. Terus kemudian sampai 2018 kan. 13 pensiun. Ya, 31 tahun berarti kan? Iya. Ya, sepanjang itu Mas Arbain lihat karya-karyanya Mas Arbain sendiri mana yang paling berkesan? Satu persatu tak bingkai tuh. Satu persatu tak bingkain itu. Itu bawah tuh. Aku mulai mengumpulkan. Karena nanti bikin buku waktu launching tak pamerkan semua itu, beberapa mulai tak frame Nietzsche lah. Nietzsche itu gerhana matahari cincin satu-satunya di abad 20. Lewat di si pisau-pisau itu gerhana matahari. Itu Pak Yakob itu
Itu yang jadi belum pernah ada wartawan Kompas setelah pensiun fotonya jadi HL. Lah aku udah pensiun loh. Iya, jadi HL loh. HL segede gitu loh, itu Pak Yakob yang itu. belakang itu yang Pak Yakob gini Iya. ya. Oke. Dan itu foto itu unik. Terciptanya unik foto itu. Jadi Anda ingat Manuel Kasiepo? Oh ya. Gus Dur jadi presiden kan tahun 99. Terus menterinya satu Manuel Kasiepo. Ya. Kan kita biasa masang foto menteri yang dilantik besok kan. Iya. Semua menteri udah terpasang kecuali foto Manuel Kasiepo yang teman kita sendiri. Nggak ada fotonya. Ya. Jadi buatan Kompas tuh motret siapapun punya fotonya kecuali foto kita sendiri. Malam-malam aku ke rumahnya Manuel di Bekasi. Oke. Akhirnya yang di mana ada foto Manuel di kawinan di dinding tak repo. Bayangin. Jelek banget kan? Ya itu udah yang dipasang. Terus kata orang, kita nggak bener nih. Coba kita cek foto Pak Yakob sama Pak Oyong ada berapa. Pak Oyong cuma ada 2, Pak Yakob cuma ada 3. Persis. Dan elek kabeh. Ya bagus cuma yang Pak Oyong nengok itu kan. Iya, yang di pas lagi Pak Yakob yang pamer. gini ya biasa lama itu. Terus kata orang menyanangkan mulai sekarang kita hunting Pak Yakob. Foto-fotonya. Tapi yang tekun cuma aku. Ini yang foto Pak Yakob ini tuh suatu hari di ruang rapat. Oke lah, sekarang kita kerja lagi ya. Tak ambil pas gini nih. Di ceritanya. Jadi bukan lagi berdoa sebenarnya, lagi ayo kita kerja lagi. Akhirnya dipakai juga waktu ulang tahun Pak Yakob 80. Pak Yakob 80 itu kan tahun berapa? 2007. Itu fotonya 2007. Oke. Pak Yakob ulang tahun 80 tahun 3 atau 4 tahun kemudian. Itu Pak masalah itu waktu bikin bukunya Arba'in foto Pak Yakob coba yang ada ajuin saya. Saya baru ngajuin satu. Ya ini aja udah gitu ceritanya. Nah itu aku udah pensiun fotoku jadi AL. Itu apa nggak akan terulang. Ini yang tadi Mas Ben bilang karpet merah semua nih kan? Iya. Termasuk setelah pensiun pun fotonya dipakai buat AL. Lah aku dipindah ke Medan kenapa pindah ke Pak? Karena diduga ini PSDM etnis Batak ya. Aku taruh Medan dan aku bisa melacak nenek moyangku, kakekku, rumah pamanku semua tak lacak malah semua. tahu ya, ketemu. Aku bersyukur. Aku kayak dikasih ruang untuk jalan untuk cari nenek moyangku. Terus ya itu, aku dipindah ke Medan itu semua merubah hidupku banyak. Kayak tersusun benar. Semua karirku di Kompas itu kayak tersusun. Nah, hobiku ini kan semua uang dari Kompas terus terang. Aku datang ke Jakarta kawin sama istriku hanya modal buku. Ya, mungkin sak ini ya, 2 deret ini doang. Gitu. Jadi ini semua dari Kompas semua. Semua liputan aku sekalian beli. Overweight kan diganti Kompas. Karena aku kan fotografer dulu kan bawaannya berat. Persis ya. Jadi ya tak anggap aja overweight. Tanya teman-teman ya waktu meliput Asian Games Hiroshima. Aku beli peralatan masa di Tokyo. Dengan alasan liputan. Iya, Mas Purwanto geleng-geleng. Jadi tak nitipin Mas Pur panci. Buat apa masak? Suka aja. Di Jepang peralatan masaknya keren-keren. Keren-keren ya. Padahal buat istriku. Jadi cuma aku seneng aja. Jadi kalau digantung di dapur aku seneng. Waktu Asian Games Hiroshima tuh teman-teman overweightnya gila-gilaan. Tak titipin semua. Yang bikin Mas Arba'in kayaknya kan kayak happy terus ya menjalani hidup kayak nggak ada ya udah kesana jalan ini ngalir gitu aja. Apa yang membuat Mas Arba'in nggak terlalu resisten dengan apa yang diminta? Gitu? Ini proses. Dulu aku juga masih punya keresahan, pernah kegundahan. Tahun 96 aku ketemu Mirna loh. Aku minta nasihat karena dia psikolog ya. Mirna ya. Aku tiba-tiba merasa aku nggak punya masa depan. Satu perasaan palsu. Dan aku minum ekstasi. Dikasih teman kita yang tugas di Polda Metro. Ini tuh? Cobain deh. Temannya udah meninggal. Oke. Teman kita udah meninggal. Inisial BS. Oke. Inisial BS. Aku dikasih. Dan begitu aku makan ekstasi itu, bener ekstasi itu sama minuman keras beda. Kan minuman keras tuh di bar bikin orang berkelahi ya. Ekstasi itu begitu Anda makan. Aku juga jadi mempromosi ekstasi ya. Aku ceritain aja ya. Itu namanya, kenapa namanya party pill? Semua rasanya menyenangkan. Jadi aku mikir ini. Ternyata dalam masalah yang sama, begitu aku minum itu kok masalahnya terasa nggak masalah. Bahasanya film Three Idiots, All Is Well. Aku mikir berarti ada switch di sini yang bikin kita resah atau tidak resah dengan masalah yang sama. Setelah itu aku berkesimpulan bahwa kenapa aku harus minum obat yang membahayakan kesehatanku? Switch aja. Udahlah. Aku mau resah atau mau gembira, masalahnya tetap itu. Itu aku berawal tahun 96 itu waktu aku terus terang aku berterima kasih sama pil ekstasi. Karena membantu untuk menemukan bahwa nge-switch itu nggak harus pakai. Iya, perasaan itu switch, masalah hormon dan masalah switching. Perempuan kenapa lagi main suka pemarah macam-macam dengan masalah yang sama? Itu masalah hormonal, switching. Dan seperti pil party pill itu men-switch kita jadi gembira. Nah, kenapa kita harus minum pil kalau kita bisa men-switch diri? Dari situ aku switch. Semua tak bikin senang aja. Nah, nge-switchnya gimana tuh?
Kan realitanya tetap misalnya membuat mensugesti diri. Sugesti diri. Mensugesti diri. Oke. Mensugesti diri. Ngapain lu pikirin tidur aja, udahlah jalan aja. Jalan aja. Termasuk untuk penugasan-penugasan yang sebenarnya kayak nggak suka gitu ya. Ya. Mensugesti diri ini jalan aja. Gitu. Aku ingat 96 Olimpiade Atlanta. Tejo Tejo masih di Kompas waktu itu? Masih. Oke. Disuruh berangkat sama salah satu petinggi kita ya. Tejo bilang aku nggak mau, aku nggak suka olahraga. Kamu berangkat atau keluar dari Kompas? Oke. Tejo berangkat, tapi tidur. Aku suruh berangkat kok. Itu Tejo. Sumpah 1 bulan di Atlanta tidur dia. Nggak liputan. Nggak. Aku berangkat atau keluar, aku mesti mau di Kompas ya, aku berangkat. Tapi tidur. Kendeng itu teman kita. Ya itu, ya kayak gitu. Itu salah satu jalan berpikir yang menurut aku ya menyelamatkan ya. Menyelamatkan hidup. Oke. Dia ya itu turutan apa, udah jalanin aja apa yang kita suka. Nah aku beli ini juga salah satu yang aku suka. Daripada aku dapat keresahan yang nggak perlu, sebentar dulu aku bisa cari lagi, aku pikir gitu. Ya udah aku beli aja. Aku senang aku beli. Kadang sampai tak tongkrongin, tak tungguin. Dan aku pernah sayang duit. Tiba-tiba memutuskan bisa balik dari beli orang. Oh, nyeselnya double malah. Double. Kan? Ya, salah satu kita gembira adalah bahwa Anda mau resah, Anda mau gembira. Kalau Anda punya masalah, masalahnya tetap kok. Oke. Aku mengambil sisi aku gembira. Oke. Dan itu menyehatkan. Dan menghadapi masalahnya menjadi lebih proper juga kan? Ya. Daripada kita lebih resah menghadapi itu. lebih jernih. Tapi beli barang menurut aku adalah salah satu solusi cara untuk menggembirakan yang paling gembira. Ya. Okay. Beli barang adalah ada orang wanita hobinya shopping kan? Masuk akal itu ya? Iya, masuk akal. Aku orang hobinya shopping. Shopping itu releasing loh. Artinya gini, orang bilang kalau di sisi agama keberdaan itu tidak akan membahagiakanmu. I don't think so. Ternyata membahagiakan. Iya, membahagiakan. Shopping is the best medicine kata dokter-dokter di asal belinya barang yang kamu senang. Nah, gimana bikin Anda senang sama barang yang Anda beli? Nah, itu yang saya nggak tahu. Itu rumusnya kayak beli tadi itu ya? Menyenangkan ya, tapi bagaimana kita bisa beli barang yang menyenangkan kita? Itu rumusnya aku nggak tahu. Karena aku tiba-tiba senang semua barang. Bahkan aku sekarang ngerem-ngerem. Itu membahagiakan belanja. Gini lah. Ini waktu aku tergila-gila aromaterapi ya. Aku gini aja aku beli macam-macam tuh. Aromaterapi. Tapi gembiranya terus kemudian surut ganti yang lain. Iya, nyari yang lain. Kayak anakku ya, sisi anakku. Tapi anakku gak ada yang konsisten. Tadi harus seneng komik bosen ya. Terus seneng Lock and Seal, tinggalin itu. Enggak cuma Lock and Seal, Japan Rock. Semua rock Jepang, termasuk grup J-Rock Indonesia dia koleksi karena Japan Rock ya. Kalau aku yang temporary ya, karena tak rem karena ini, tumas kata istriku ya. Nggak pernah dipakai juga. Terus patung Buddha aku udah berhenti, Ganesha aku udah berhenti. Pas tak frame natural itu. Sorry, kucing gini. Oh iya, kucing. Aku ya 100-an, aku ya 100-an. Tak dusin nanti. Aku tak rem, udah tak berhentikan ya. Berhenti, tak rem. Tengkorak udah tak rem. Berhenti. Patung kayu tak rem karena aku udah tinggal buku-buku aja. Caping dulu aku komplit. Dimakan rayap itu yang bikin aku ilfil. Caping kudus yang aku belum dapat lagi. Caping kudus? Caping kudus. Aku sampai sekarang belum dapat lagi. Kalau ada yang ngasih aku caping kudus yang bagus buatannya, aku sangat berterima kasih. Yang pakai ijuk segala itu ya. Oke. Caping Lombok udah nggak dibuat. Caping Lombok itu bambu, dibelah dari bawah itu dipegarin itu. Ini ada bonggol di atas, terus dianyam keliling ini. Jadi ini ada bonggol bambunya. Aku ke Lombok kemarin ke Sembalun sekarang udah nggak ketemukan. Tahun 90 aku nyesel nggak tak beli waktu itu kejuaraan dunia. Kayak gini nih ya jadinya kan nyesel gitu, karena nggak kebeli kan. Begitu datang udah nggak ada. Ada beberapa patung caping Jawa yang dari Manggar. Tahu. Itu kan sekarang udah nggak ada itu. Karena capung di Jawa dari bambu semua. Yang dari Manggar Kelapa yang itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Itu yang aku nyesel dimakan rayap. Ini caping Dayak tuh aku mau semua gila loh. Satu etnis Dayak aja capingnya bermacam-macam. Nah sampai sekarang caping Dayak itu ada yang ditambelin kain-kain itu kan? Iya. Sayang yang ada sekarang bahkan yang dijual first class yang binaannya Pertamina dijual di Bandara Sepinggan. Ya itu kayaknya kain sintetis, elek kainnya. Iya. Sayang ya, bukan kain katun. Itu bahkan dibina Pertamina loh. Buatannya halus, rotanya halus. Coba kayaknya kain murahan. Sayang itu. Jadi mungkin kalau Pertamina nonton ya, binaanmu tolong dicari kain katun, yang artistik gitu loh. Jadi aku mau beli, aku nggak rela, nggak segan ke 1,5-2 juta tak bayar. Ini 1,5 juta kalau saya yang ini. Ini binaan Pertamina juga ya, di Bandara Sepinggan juga. Tapi aku rela gitu loh. Karena suka ya, ada kegembiraan yang dihadirkan. Debunya kotor. Ini mahkota Dayak apalagi aku lupa.
Dayak itu luas sekali. Tapi sumbangan apa yang Mas Bain koleksi, apa yang Mas Bain beli, apa yang Mas Bain sukai untuk profesi kefotografian Mas Arbain itu sebenarnya apa? Selain tadi memberi kegembiraan. Kalau kegembiraan kan bisa membuat apa? Loh, kalau aku gembira dan rileks, aku kreatif. Oke. Itu yang membuat aku gembira dan aku punya energi untuk ini melakukan kerjaan sesuatu. ini dapat duit untuk beli lagi gitu loh. Ya saling menguatkan. Seneng itu buat kreatif. Jadi aku mending kerjaku kan kerja kreativitas. Ya. Ya. Mau thread buat PLN kan mikirin apa yang bagus itu kan kalau aku tenang dan bahagia ya kreatif keluar. Muncul ya iya. beberapa idenya. Iya. Jangan kaku harus bangun jam segini. Aku makanya hidupku menggelandang. Aku ngantuk tidur, kalau belum ngantuk ya melek gitu loh. Aku salah satu rumus tepat lawannya keteraturan tuh aku. Makan juga suka-suka aku. Oke, itu lapar aja makan. Iya, orang bilang nggak sehat ya nggak. Aku gini loh. Dulu ada tetanggaku kembar. Masih hubungan saudara jauh sebenarnya kembar. Pada waktu ulang tahun ke-50, itu tahun 7 bulan, berarti mereka udah lama sekali ya. Waktu ulang tahun ke-50, yang satu itu seniman, rokok, begadangan, mukanya tua banget, umur 50. Yang satunya lagi kerja di bank. Tertib, clean. Konon gay ya. Hidupnya sangat flamboyan, hidup kayak umur 35-an. Satunya kayak umur 70-an, padahal sama-sama umur 50. Terus yang kenceng itu bilang, kamu nggak rokok, cobalah hidup teratur ya itu. Iya. Tiba-tiba yang rapi itu meninggal kecelakaan lalu lintas. Dan saudaranya kembarnya yang tampak tua itu, umur nggak ada hubungan sama itu. Dia hidupnya gila lagi seperti biasa. Dan meninggal umur 70 lebih, 72, 73 ya. Panjang juga gitu loh. Sementara yang hidup terapi itu buktinya bisa kecelakaan juga. Artinya, umur tuh kesehatan diusahakan. Tapi karena nggak gitu juga menurut aku. Itu nggak hidup senang itu yang lebih menyehatkan menurut aku. Bukan keteraturan loh. Kalau orangnya dasarnya tidak teratur, disuruh hidup teratur, malah dia menderita, malah mungkin sakit-sakitan. Aku mikir bahwa tidak semua orang tipenya sama. Ada orang tipenya emang nggak teratur, disuruh teratur dia tertekan. Ada orang yang bawanya teratur, anakku yang sulung tuh bawanya teratur, tidur aja sandalnya harus dirapiin. Kalau mau tidur masih sisiran jangan. Nggak tahu. Tapi gini loh, dia naik di atas terus sandalnya disampar adiknya ya, dia akan turun untuk rapiin loh. Karena dia ngerasa itu akan membahagiakan dia. Iya, kalau dia tahu bahwa itu rapi. Kalau nggak akan terganggu pikirannya. Jadi menurut aku salah satu kunci sehat, kunci bahagia adalah turutilah kata hatimu. Dan kata hatimu itu gampang nemuinnya. Pokoknya tiap kali melakukannya dengan ringan, ya itu benar, udah jalanin. Kepengen beli. Aku baru baca Mas Butet, dia ketemu dokter, kan dia makan sembarangan juga kan. Dokter itu menyarankan, kalau nggak salah Instagram hari ini, dokter itu menyarankan, pokoknya kalau hatimu senang, mau makan apa aja itu akan jadi kesenangan, akan tubuhmu. Nanti kalau kolesterol tinggi, baru datang ke saya. Yang penting hatinya senang. Itu obat paling mujarab kayaknya untuk beberapa orang ya. Aku senang minum manis, aku gede di Jawa. Tapi ditakut-takutin gula. Ya, kan teorinya kalau konsisten sama umur tadi aku akan melawan. Tapi ketakutanku sama sakit gula itu gede. Aku bisa ngurangin gula loh. Dan begitu kasih minuman terlalu manis, aku bisa merasa nggak bahagia loh. Resisten ya. Jadi nge-switch tadi itu ya. Sugesti itu juga bisa men-switch. Tapi jangan pernah mensugesti kita terlalu berat. Nah, aku karbo tak kurangin. Dulu dokter Kompas kan wellness ada. Iya, Pak Harja. Dokter Harja. Aku kan waktu pensiun dianjurkan setelah jam 18 jangan makan karbo. Nasi. Karbo tepatnya. Aku berusaha. Tapi kan aku tidurnya kan lewat jam 12 terus. Lapar dong. Jam 12 lapar, bikin Indomie 2, lebih parah kan. Daripada aku masih tidur. Lapar tuh nggak enak gitu loh. Sementara ngantuk belum. Ya, aku sekarang ya makan nasi secukupnya. Tapi aku tidak bisa lepas dari nasi. Nasi itu enak gitu. Bahkan pakai telur ceplok pun enak gitu loh. Jadi, ya udah aku makan. Terus beli makanan sehat, Covermood segala. Aku nggak doyan nih. Malah kayak nggak seneng ya rasanya. Udah lah, aku makan bahagia aja, apa yang aku makan aja. Cuma gula, terus aku suka heran, aku bisa mensugesti aku sampai aku takut gula. Kopi manis bagiku menakutkan. Jadi aku kopi sekarang tanpa gula. Pahit ya? Pahit. Jadi kegembiraan, kebahagiaan itu berkontribusi untuk kerja-kerja kreatif dan munculnya ide. Jujur itu sebenarnya apa? What is jujur? Jujur itu kamu nyaman melakukannya.
Tapi kalau memang orang dibesarkan dari seluruh lingkungan yang tidak jujur, dia bohong jadi biasa kan. Dan Nyaman juga dia bohong. Ya, aku bersyukur bahwa lingkunganku masih lurus. Jadi kalau kenapa aku berusaha tidak bohong? Karena nggak seneng juga melakukannya. Mengganggu juga perasaan. Nyuri itu aku nggak lah. Nyuri aku susah. Karena aku bayangin barangku yang sana diambil, aku juga nggak bisa. Jadi aku semua tuh nyaman aja lah. Kalau semua nyaman itu it's okay. Ya. Semua nyaman itu oke. Dan hati nurani kedengeran di situ ya. Kalau nggak nyaman kan sebenarnya itu gangguan dari hati nurani kan? Kalau kita udah biasa mengosongkan semua, hati nurani itu petunjuk yang paling benar kok. Dulu tahun 72, mungkin yang tua-tua ingat nama Baby Huai. Baby Huai, itu salah satu kesayangannya Soekarno juga ya. Tahun 72 itu dia jadi paranormal lah ya. Dia ngasih suatu seminar di Semarang ya, bahwa semua itu alam bisa menjawab. Jadi Baby Huai, ibuku ikut. Aku ingat banget, ibuku sangat percaya. Jadi kita relax ya, kosongkan pikiran kita, relax, kayak yoga gitu ya. Anda tanya apa, jawaban itu akan datang. Aku lihat Baby Huai gini, Anda mau ke rumah teman Anda ingin tahu dia di rumah atau tidak. Dulu belum ada WA kan. Jadi Anda kosongkan, kalau dia ada di rumah, aku depan belakang. Kalau dia nggak ada di rumah, aku kiri kanan. Ibuku nerapin 10 kali nyoba, 9 kali bener loh. Jadi ini apa, waktu ibu beli beberapa hal gitu, beli nggak itu. Kiri kanan. Kayak orang gila emang, tapi maka aku bekas banget. Ibuku percaya itu bahwa ya kayak di Islam tahajud, kalau di Katolik novena, suatu permintaan itu adalah mensimulasi otak kita dan semesta akan mengabulkannya gitu loh. Kalau agama bilang Allah mengabulkannya ya, tapi sebetulnya Rhonda Byrne, bukunya The Secret, itu kan law of attraction. Kita ingin sesuatu. Apa yang kita minati, itu kan mewujud. Tahun 2009 aku ingat, aku sama Mbak Maria Hartiningsih, sama Mbak Nino, wawancara seorang pakar iklan atau apa ya. Kita masuk ke rumahnya, ada Mercedes-Benz di ruang tamunya. Ngomong apa-apa, kita belum nggak tega nanya ya, sampai aku akhirnya nyeplos Rhonda Byrne law of attraction itu. Aku lagi tergila-gila buku itu. Mas baca itu, percaya nggak Mas? Aku ingin Mercedes ini, warnanya ini, tipe ini, tak simulasikan. Tiap kali ada Mercedes, tak lihat, tak plototin. Aku dapat dari bank, Mas. Dan terus terang, banyak hal yang aku inginkan dapat dari seperti itu. Ada law of attraction tadi itu ya? Ya, tak pikirkan dan aku mendapatkannya. Law of attraction itu, law of attraction itu buku kedua. Buku yang membahas tentang The Secret ya, Rhonda Byrne. Itu The Secret itu dianggap agama alternatif. Konon, Gereja Katolik juga tidak menganjurkan buku itu ya, dan banyak agama mengharamkan buku itu. Rhonda Byrne ya, The Secret. Jadi di Rhonda Byrne itu bilang bahwa dia bayangin bulu angsa satu, bayangin sampai detail-detailnya dibayangin. Suatu hari ada bulu angsa persis seperti dibayangkan di depan mata dia. Tahun 2009 itu, aku ingin sebuah sepeda motor. Harganya X. Bayangin. Fotonya tak tempel di layar komputerku. Kita ingatkan tiap Februari kita dapat bonus kan? Dapat bonusnya exactly harga motor itu, Wow. 2009. Aku ingat betul. Langsung beli. Enggak tak beli. Enggak tak beli. Aku bisa digorok istriku. Tapi kira-kira kayak gitu loh. Jadi di Katolik mungkin novena ya, di Islam mungkin tahajud dan sebagainya itu, kalau kita memohon dengan bersih ya, bersih, kosongin dulu kayu, bersihin dulu, semua itu tidak ada yang mustahil kok. Kalau orang agama bilang dari Allah, orang Katolik bilang dikabulkan Tuhan. Kalau orang agama generik ya, agama agnostik sebagainya, pakai cara Rhonda Byrne itu adalah kita nari semesta. Aku pernah punya guru spiritual, Kita latihannya di Kemang, di rumah seorang orang terkenal semua ya. Banyak istri-istri dubes yang ikut. Gurunya itu bilang bahwa kita kosongkan, kita bisa mencetak hidup kita, kosongkan semua. Suatu hari, guru itu ngajak kita naik mobil malam minggu. Pondok Indah Mall itu 1 dan 2 kan malam minggu pasti penuh parkirannya kan. Dia menunjukkan bahwa kita bisa dapat parkir dengan mudah. Kamu nyetir, dia ngosongin, bayangin dapat parkir. Kita masuk, mobil keluar langsung dapat kita. Satu ya. Terus di lampu merah, itu ada pengamen. Kita bisa bikin dia nggak minta ke kita. Dia diem, bayangin itu. Pengamen itu mobil depan kita dilewatin ke mobil belakang kita loh. Itu aku lihat sendiri. Jadi aku bilang bahwa Allah semesta itu mengaruniai kita itu kemampuan untuk merancang sebetulnya
Kalau kita percaya bersih, betul ya. Kan contoh lain adalah gini, ada orang, lu liatin terus kan, kamu dia kan pasti nengok kan? Iya, iya. Kan sebenarnya kita ada kekuatan untuk buat dia menengok sebetulnya. Iya. Itu contoh simpel lah ya, contoh simpel ya. Contoh simpel bahwa liatin terus dia akan nengok. Artinya melihat itu nggak cuma sekedar melihat, ternyata ada arus. Terus kita di mobil, tiba-tiba kita nyanyi lagu yang sama pernah kan? Iya, iya. Atau ngantuk tiba-tiba nguap juga. Nah, itu kayak nguap kayak nular kan? Aku belum sampai dalam ya, tapi itu aku ada semua ada hubungannya. Provennya ya. Bahwa brain itu kita bisa mempengaruhi, kita bisa mikirin orang, ya tambah kayak santet segala ya bisa itu ya untuk ilmu luasnya. Tapi aku intinya adalah bahwa aku berusaha semua nyaman. Dengan semua nyaman, aku bisa merancang hidupku. Oke. Simpelnya gitu. Semua nyaman bisa merancang hidup dan gembira tadi kan? Ya. Yang membuat ide-ide kreatif terus muncul. Kerja kreatif. Nah ini yang aku dapat nih, Mas Bain kan nggak pernah kerasa. Kalau orang-orang kan kayak cemberut, murung gitu. Ketemu Mas Arbain tuh kayak riang terus. Aku nggak mau. Kayak lo nggak ada persoalan hidup kan? Padahal ada juga kan, cuman nge-switch untuk tidak begitu aku switch, persoalan lari kok. Semua aku jadi dimudahkan. Oke. Semua jadi dimudahkan. Semua jadi dimudahkan. Iya. Anakku keterima di UI, nggak usah kos. UI Salemba, dari sini deket kan? Ya. Tinggal jalan atau paling ya, cuma 3 kilo ya. Banyak hidupku dimudahkan. Ya, kalau orang agama bilang Allah atau orang Katolik bilang Tuhan. Ya. Orang agnostik ini semesta lah. Aku dalam kondisi di mana aku tidak berani mengatakan agamaku apa, Karena? Ya banyak hal. Oke. Ya, dan banyak hal yang membuat aku juga nggak mau. Lu nggak mau kayak gitu itu ya. Itu kenapa tadi juga Buddha segala macam nilai-nilai yang aku mengagumi Buddha kan, mengagumi pemikirannya soal bahkan membunuh semut pun enggak kan. Kalau aslinya kan membunuh semut pun tidak. Ya aku nggak sampai se ekstrim itu. Cuma beberapa hal aku iakan, aku benar juga ya. Benar juga. Terus seperti aliran animisme. Orang Bali kan ada persembahan segala. Aku punya rangkaiannya, aku nggak bisa ceritakan ya. Bahwa dunia ini seimbang, ada A, ada B, ada plus, ada minus. Kausalitas itu ya. Semua penyakit ada obatnya, cuma kita belum menemukan. Ada orang jahat, biarin karena ada orang baik. Kalau orang jahat nggak ada, kebaikan jomplang, kebaikan itu jomplang. Kebaikan itu jomplang. Iya. Ya, makanya ya aku kayak aku nggak berani dalam-dalam mempelajari hal seperti itu ya. Cuma aku membenarkan bahwa balance itu perlu. Aku ngambil sisi gembira karena ada orang yang murung, menurut aku ya. Orang murung, ya terima kasih, aku membalance-nya gitu loh. Kalau aku masuk situ, aku ikut yang murung tadi juga ya. Simpelnya gitu, simpelnya gitu. Ya. Kerjaku kerja kreatif no soalnya. Kalau murung terus nggak kreatif. Ya. Oke Mas Bain nih, baterai kayak udah mau habis nih. Teman-teman udah panik nih. Tapi seru ini kita nggak senyum deh sepanjang obrolan. Betapa gembiranya hidupnya Mas Bain. Bahkan setelah pensiun, dan ini cita-cita semua orang atau karyawan yang setelah pensiun ya menemukan kegembiraan. Aku sering jalan-jalan dan tiba-tiba selalu ada tawaran jalan-jalan kemana-mana. Terus, nah itu dia. Itu kayak apa ya? Orang mengelilingi apa yang kita inginkan dan kita law of attraction. Aku tiba-tiba diajak Epoy ke Asmat, meninjau tempatku kerja dulu. Kemarin diundang ke Bangka Belitung. Gubernurnya kan temanku ITB. I see. Tiba-tiba. Konek aja ya. Terus tiba-tiba Adi Lubis, temanku di Medan dulu, jadi sutradara film, bikin film di Angkola. Bang, nonton dong, tak biayain semua pergi. Jadi ya itulah, dapat terus. Aku pengen ulas Angkola, kemarin aku diulasin oleh Bupati Angkola. Ulas yang bagus banget, jutaan harganya. Jadi bukan mau beli ulas di toko souvenir ya. Bupatinya nggak sih? Iya.